Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mayoritas audit internal yang beranggota Kartikawati, Hanimaltu Solika, dan Roni Suryaningsih. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, arti maturitas. Yang kedua, model maturitas. Yang ketiga, maturitas audit internal dari Sawyer. Yang keempat, model maturitas dari IAI. Yang kelima, bagaimana maturitas audit internal BUMN. Arti maturitas atau maturity menurut audit internal merupakan terjemahan bahasa Inggris internal audit maturity. Dalam konteks piutang, istilah maturity data berarti tanggal di mana utang harus dilunasi. Terjemah yang sudah lazim digunakan dalam bidang akuntansi dan keuangan ialah tanggal jatuh tempo. Istilah maturity juga bisa ditemukan dalam siklus hidup suatu produk atau product life cycle. Dalam siklus ini ada tahap-tahap dan maturity pada puncak tahap ini. Tahap-tahap ini sering disajikan dalam gambar yang menunjukkan tingkat penjualan selama masa hidup produk tersebut. Yang selanjutnya, model maturitas audit internal. Maturity dalam internal audit. Maturity yang pertama sama sekali tidak sama dengan maturity dalam konteks utang piutang di atas. Yang kedua, serupa dengan tahap dalam product life cycle dan tahap pertumbuhan pasar dan industri atau dalam ekonomi, dengan sedikit perbedaan, yakni tahap selanjutnya bukan decline. Yang ketiga, sama dengan mature dan maturity dalam psikologi, yakni tahap yang selanjutnya internal audit operational model level 1 internal. Ada satu auditor internal atau sekelompok kecil orang yang melakukan audit atas laporan keuangan organisasi dengan prosedur sederhana seperti memeriksa penjumlahan atau voting, mencocokkan dengan dokumen dasar, vouching, atau barang stok open name. Tahap ini dialami oleh banyak perusahaan kecil di tahap awal berdirinya. Mereka merasakan adanya kebutuhan prosedur audit sederhana, misalnya untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis barang sesuai pesanan sebelum barang dikirim ke pelanggan. Yang selanjutnya, internal audit operational model level 2 repeatable. Prosedur sederhana ini diulang terus-menerus. Selanjutnya, auditor internal atau pimpinan organisasi merasakan bahwa perlunya peningkatan prosedur sederhana sesuai standar profesional. Level 3 definite. Audit internal berhasil memberikan nilai atau value seperti yang dijelaskan dalam bab 1 pada organisasinya. Audit internal sudah meningkat dan bertindak sebagai fungsi bisnis, atau audit internal diakui mempunyai business funding. Audit internal berperan dalam tata kelola governance organisasi. Yang selanjutnya, internal audit operasional model level 4 manager. Pejabat tertinggi dalam kegiatan audit internal atau dikenal sebagai CAE, Chief Audit Executive, menguasai dengan baik tugasnya menilai tata kelola, governance, dan manajemen organisasi. Level 5 optimizing adalah tingkat maturitas tertinggi, the high maturity level. Audit internal mengupayakan pencapaian penuh dari misi. Maturitas audit internal dari Sawyer. Yang pertama, jenis jasa, menempatkan upaya-upaya berbasis ARM dalam konteks tujuan berbasis spesifik beresiko berdasarkan apa yang sudah dicapai pada tahap-tahap sebelumnya.
Audit internal dilalui sebagai key agent of change. Yang selanjutnya, jenis produk. Penilaian risiko diintegrasikan dengan kegiatan ARM, penugasan asuransi, dan pemberian nasihat. Difokuskan pada upaya untuk membantu manajemen mencapai tujuan organisasi melalui perbaikan ARM dalam lini pertahanan pertama dan kedua. Yang selanjutnya, nilai audit internal. Audit internal menunjukkan kepemimpinan ketika mengomunikasikan hal-hal berkenaan dengan resiko kepada manajemen, berupaya mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pencapaian tujuan operasi selalu dimasukkan dalam penilaian risiko. Penugasan asuransi dari pemberi nasihat. Rekomendasi audit internal memperbaiki JRL. Yang selanjutnya, maturitas audit internal dari Sawyer level 4. Dalam jasa evaluasi ekspektasi manajemen risiko dalam penilaian risiko dan pembuatan program audit dengan memusatkan perhatian pada pengendalian dari atas ke bawah. Audit internal memberikan asuransi secara menyeluruh atas JRC. Kemudian dalam jenis-jenis produk, pusat perhatian atau fokus dari penilaian risiko diletakkan pada risiko-risiko strategi utama dan operasional. Penugasan asuransi dan pemberi nasihat difokuskan pada kegiatan-kegiatan EM dan pengendalian dari atas ke bawah. Kemudian nilai audit internal. Audit internal meletakkan risiko dan temuan audit dalam kerangka manajemen yang harus dikembangkan oleh manajemen dan digunakan manajemen untuk kegiatan operasional sehari-hari. Kegiatan audit internal lebih sejalan dengan upaya manajemen mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, maturitas audit internal dari Sawyer level 3. Pada jenis jasa, internal audit memberikan jasa-jasa nasihat, penilaian risiko dilakukan paling tidak setahun sekali. Ada perencanaan kegiatan audit dan temuan audit yang diidentifikasikan menurut probabilitas terjadinya dampak atau akibat. Selanjutnya, jenis produk. Penilaian risiko meliputi semua bidang operasional yang penting. Laporan-laporan berbasis risiko diterbitkan dengan ranking dari temuan-temuan atau sesuai dengan pentingnya temuan tersebut. Hasil-hasil dari advisory assessment. Yang selanjutnya, nilai audit internal. Front of internal audit. Audit internal menggunakan risiko untuk menetapkan prioritas untuk manajemen dan the board. Penilaian risiko dan laporan penugasan asuransi dan pemberian nasihat memusat perhatian pada prioritas risiko. Yang selanjutnya, maturitas audit internal dari Sawyer level 2. Jenis-jenis evaluasi atas pengendalian keuangan dan pengendalian proses operasional yang penting. Jenis produk, laporan audit yang meliputi temuan-temuan tentang kelemahan pengendalian keuangan dan pengendalian proses operasional dan analisis tentang penyebabnya atau akar masalahnya. Nilai audit internal membebankan sumbangan ke arah pemahaman dan pencegahan risiko-risiko keuangan dan risiko-risiko mengenai ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undang dan pemahaman terhadap temuan-temuan audit. Audit internal memberikan sumbangan ke arah pemahaman dan pembaikan pengendalian proses operasional dari mitigasi terhadap risiko-risiko proses operasi. Yang selanjutnya, maturitas audit internal dari Sawyer level 1. Jenis-jenis auditor internal dan eksternal diberikan dengan fokus pada asuransi atas laporan keuangan dan review atas dokumen dan
saksi untuk keakuran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undang dan aturan-aturan eksternal lainnya, kepatuhan terhadap kebijakan dan standar-standar internal. Selanjutnya, jenis produk. Laporan audit membenarkan fokus pada temuan-temuan mengenai pelaporan keuangan dan ketidakpatuhan. Selanjutnya, nilai audit internal. Audit internal memberikan asuransi tentang pelaporan keuangan. Audit internal menerbitkan asuransi tentang. Selanjutnya, model maturitas. Model maturitas pengalaman Australia. IAI Australia memberikan tulisan 1 halaman mengenai evaluasi audit internal sejak tahun 1960-an dan perkiraan untuk masa mendatang. Yang selanjutnya, model maturitas dari IAI. Model maturitas IAI yang menggunakan 5 tahap di atas dengan banyak informasi lain yang menunjukkan sifat dari ciri-ciri kematangan audit internal yang berbeda-beda. IAI juga menerbitkan hasil-hasil survei global mengenai maturitas audit internal. Yang selanjutnya, bagaimana maturitas audit internal BUMN. Dalam bab 19 membahas audit internal di sektor publik. 2 lampiran dalam bab tersebut menunjukkan masalah-masalah yang dihadapi dalam BUMN, termasuk BUMN yang sahamnya tercatat di pasar modal dari kasus-kasus BUMN tersebut, dan memperhatikan uraian dalam bab ini. Pembaca dapat menarik kesimpulan tentang tingkat kematangan BUMN di Indonesia. Bab ini juga berisi 1 lampiran yang membahas kasus Garuda Indonesia, BUMN, dan sekaligus perseorangan terbatas TBK. Gambar 20.2 menyajikan informasi dalam bentuk gambar mengenai kasus ini. Infografik ini bersumber dari berita CNBC Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.